Assalamualaikum. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya lanjutkan series terkait dengan list saham untuk dividen investing. Kali ini kita akan bergeser ke saham-saham yang di atas 9% ya, ada 10% ke atas. Oke, langsung saja. Yang pertama ada CLPI. CLPI atau Color Park Indonesia ini, Color Park lagi. Color Park ya. Itu bidang usahanya bahan baku. Harga terakhir kemarin 1.345 naik 1,1%. Transaksi hariannya hanya sekitar 770-an juta. Dividen biasanya 1 tahun sekali ya di bulan Juli. Nah, ini EPS terakhir adalah 177 dan dividen payout rasionya kira-kira di 76%. Maka potensi dividennya adalah Rp135. CLPI bagi dividen hari Kamis kemarin, ini ex date-nya tanggal 30 Juni berarti hari Senin, jadi kemungkinan Senin akan turun drastis. Dia bagi 139,21. Kalau dilihat yield-nya memang 10% di 2024. 2023 dia bagi 128, jadi 9,5%. Ini termasuk perusahaan yang oke banget ya menurut saya ya, CLPI. Lanjut ke saham kedua ada Pebit. Pebit ini juga bidang usahanya di barang baku. Panca Budi Idaman ini bergerak di bidang plastik merek Tomat ya. Harga kemarin 494, ini naik 0,4%. Kemudian transaksi hariannya sekitar 900 miliar. Sorry salah. 900 juta maksudnya. Kemudian dividennya 1 kali setahun, itu biasanya di bulan Mei, dan ini sudah bagi dividen ya Pebit. Terakhir kemarin bagi dividen Rp55, jadi yieldnya 11,1%. Dengan EPS kali ini yang saya masukkan adalah 60, maka kalau dividen payout rasionya 85, kemungkinan dia akan bagi dividennya adalah 51 di tahun ini. Jadi dengan kondisi 51 itu, yieldnya 10,3%. Ini juga perusahaan yang cukup bagus. Terus selanjutnya ada SGRO ya, Sampurna Agro. Ini bidang usaha makanan minuman, sebenarnya di kelapa sawit. Harga terakhir di hari Kamis kemarin 2.410, naik 0,4%. Ini 1,2 miliar per harinya secara transaksi. Dividen dibagikan 1 kali setahun. Kemudian EPS terakhir 384 yang saya masukkan dengan dividen payout rasio 66%, maka dia kemungkinan bagi adalah 253. Ini kan baru kuartal 1 ya, jadi nanti di kuartal 2, 3, dan 4 kita juga perlu update. Dengan kondisi seperti ini maka yieldnya 10,5%. 2024 lalu dia juga bagi Rp330, itu 13,7% ya. Secara chart SGRO lagi sideways karena habis pembagian dividen kemarin tanggal 22 Mei, ex date-nya ini sideways di beberapa minggu terakhir. Selanjutnya ada RALS. Nah, RALS ini masih masuk di list saham syariah saya karena terakhir kemarin memang di RUPS dia ngomong akan jualan miras ya, tapi di statusnya Stockbit juga belum berubah, masih syariah. Saya pun juga masih belum dapat update terbarunya karena itu kemarin baru rencana. Ini bidang usahanya ada di perdagangan retail, jadi Ramayana. Ini price-nya terakhir 398, itu naik 1%. Transaksi harian sekitar 4,3 miliar, jadi lumayan kalau ada yang punya duit agak lebih atau banyak. Di bawah 3 miliar bisa masuk in out di saham ini seharian, 1 hari juga bisa. Bagi dividen 1 kali setahun di bulan Juni. Kemudian kalau lihat EPS terakhir saya masukkan, sebenarnya EPS-nya di atas ini semua, tapi kita estimasikan sesuai dengan tahun lalu saja karena RALS sendiri juga secara growth-nya menurut saya juga agak possibility-nya kecil. Walaupun ada possibility itu, tapi kita main aman aja dulu. EPS-nya kita samakan dengan tahun lalu ya, 44. Dengan dividen payout rasio 95%, maka kemungkinan dia bagi dividennya adalah 10,5% di harga sekarang. RALS secara harga sudah turun dari puncaknya. Ini sudah
17,2% turunnya. Sehingga dengan kondisi sekarang kemungkinan akan sideways besar sekali. Ya syukur-syukur bisa turun lebih dalam lagi, kita bisa cicil di harga bawah ya. Tahun lalu dan tahun sebelumnya mereka juga bagi dividen, yieldnya lumayan bagus, 50 dan 60 rupiah ini kira-kira 15 dan 12 persen. Selanjutnya ada SPTO. SPTO ini Surya Pertiwi bergerak di bidang barang perindustrian. Dia jualan mereknya Toto. Harga terakhir naik 1,5%, 665. Ini bagi dividen 2 kali, November dan Juni. Sisa dividen atau dividen di 2025 mungkin saja dengan EPS 108 itu dia kemungkinan baginya Rp71 atau yieldnya kalau dilihat dengan harga sekarang itu 10,7%. 71 ini bukan berarti tidak mungkin karena 2024 lalu dia juga bagi 70, itu 10,5% kalau harga sekarang. 2023 dia bagi 57,5%. Artinya masih oke semua dengan kondisi seperti ini di SPTO. EPS yang dimasukkan Rp108 ya. Ini masih estimasi karena baru Q1 yang datanya muncul. Dividen payout rasionya kita ambil di 66%. Nah, ini adalah semua atau list 5 saham berikutnya dalam series saham yield dividen dari urutan 9% ke 10%. Lalu kalau kita simulasikan dari SPTO yang 10,7% ini kita masukkan ke dividen for living, dengan target skema pensiun itu kebutuhan per bulan kita ambil 10 juta, atau future dividend value-nya nanti adalah 18 juta ketika 25 tahun lagi kita pensiun. Anggap aja umur saat ini adalah 30 tahun, asumsi inflasi 2,5%, maka 10 juta ini setara dengan 18 juta nanti 25 tahun lagi. Kalau kita menganggap 10 juta untuk orang pensiunan itu cukup hari ini, ya nilai 10 juta itu setara dengan 18 juta nanti 25 tahun lagi. Artinya secara kebutuhan per tahunnya adalah 120 juta saat ini atau 222 juta saat nanti 25 tahun lagi, dan nilai investasi harusnya 1,1 M saat ini atau 2,079 M saat nanti pensiun. Asumsi kenaikan per tahun dari cicilan kita ya, cicilan nabung saham itu 20% per 5 tahun. Modal awal kita anggap 50 juta. Di periode 1 kita nabung 2 jutaan, maka 1 tahunnya 24 juta. Tahun pertama 74 juta. Dividen tahun pertama kita investasikan lagi di tahun kedua, dividen tahun kedua diinvestasikan lagi di tahun ketiga, dan seterusnya. Sampai 5 tahun itu ketemu 200 juta, dari awalnya 74 juta. Nah, ini dividennya dapat 23 juta, kita reinvestasikan lagi di tahun ke-6. Begitu seterusnya sampai tahun ke-25, maka nilai investasi kita menjadi 3,4%. 3,4 miliar. Dengan dividen diterima per tahun sekitar 412 juta atau 34 juta,360 per bulan. Sudah saya bikinkan grafiknya, jadi dari 2 jutaan ini ke 4 jutaan secara tabungannya, nabung sahamnya, tapi dividennya dari 1 jutaan ke 34 jutaan. Kalau diteruskan lagi sampai tahun ke-30 bisa sampai 60 juta per bulan. Kita bisa terima dividen. Jadi ini kekuatan compounding interest. Ini yang meyakinkan kita supaya kita konsisten dan fokus hanya investasi ke saham-saham yang menurut kita bisa memberikan hasil yang lebih pasti. Kalau menurut saya, saham dividen itu adalah saham yang memberikan hasil yang lebih pasti daripada capital gain saja. Sehingga kita tidak khawatir kalau perusahaannya masih oke, masih lanjut, manajemennya masih bagus, mau nyangkut di harga berapapun, uang kita itu tetap bisa menghasilkan. Tentu maunya menghasilkan yang lebih baik dari segala macam instrumen investasi lain. Karena sifatnya dividen, jadi tidak ada yang pasti, tidak seperti fixed income atau tidak seperti deposito
Ya karena dia juga masuk ke dalam ranah syariah. Ini adalah alternatif yang saya tekuni. Ya, saya sendiri masih profesional bekerja. Jadi harapannya ini bisa menjadi sesuatu yang membersamai saya nanti ketika pensiun karena saya saat ini belum pensiun. Oke, makasih juga teman-teman yang sudah join di YouTube ya, yang jadi konco ngopi atau konco dolan. Terima kasih banyak yang sudah support. Semoga bisa menjadi penyemangat untuk bikin konten-konten yang lain ya. Saya kira cukup dari saya untuk saat ini atau hari ini. Terima kasih banyak. Bagi yang mau request silahkan di komen saja. Yang mau join silahkan langsung join. Nanti ada slot-slot khusus yang mungkin saya prioritaskan untuk ke member. Semoga bermanfaat. Salam cuan. Terima kasih. Wassalamualaikum.